Peyo ya yuyu Antomat visibar Peyo ya yuyu Antomat visibar Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, Andreas, Thomas, Mateus, Filipus, Simon, Bartolomeus. Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 Januari 2026 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Peyo ya yuyu Antomat visibar. Halo, ketemu lagi di tahun 2026. Permulaan yang bagus, harapan yang bagus. Semoga kita semua selalu sehat, jiwa dan raga, dan berkenan kepada Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Buntoro Gunawan CDD, di tempat tugas saya di kota Medan, di Paroki Kristus Raja. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya diberi nama Boanerges, berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita melihat Yesus memanggil dan memilih sendiri 12 orang yang dipercayainya untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Karena Yesus akan kembali kepada Bapa. Dari 12 orang, 1 orang gagal. 10 orang mengorbankan nyawanya, membela imannya. Yang 1 orang mati dengan wajar saja. Petrus mati disalib terbalik di Roma. Andreas mati disalib dalam bentuk huruf X. Tempatnya di Patras di Yunani. Yakobus anak Zebedeus mati dipenggal di Yerusalem. Yohanes mati alami, meskipun pernah diceritakan bahwa ia pernah dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak mendidih, tapi ia tidak mati. Filipus mati dengan disalib atau mungkin dirajam, tidak terlalu pasti. Tempatnya di Hierapolis di Turki. Bartolomeus atau Nathanael mati dengan dikuliti hidup-hidup, lalu dipenggal. Tempatnya di Armenia. Matius, cara matinya ditikam atau dipenggal. Ada yang mengatakan di Ethiopia, ada yang mengatakan di Persia. Lalu Thomas mati dengan cara ditusuk dengan tombak. Mungkin ada hubungannya dengan Yesus memanggil Thomas, "Sini, masukkan jarimu di dalam luka saya." Luka yang terjadi karena tombak dari seorang kepala pasukan. Thomas mati di India. Yakobus anak Alfeus mati dengan cara dilempar dari bait Allah, lalu dipukul sampai mati. Tempatnya di Yerusalem.
Tadeus mati karena dipukul dengan gada atau kapak, tepatnya di Persia. Simon orang Zelot matinya digergaji, ada tradisi yang mengatakan dia disalibkan juga, tempatnya ada di Persia. Matias adalah pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang mati dengan cara bunuh diri. Matias mati dirajam, tempatnya di Yudea. Jadi rata-rata mereka mati sebagai martir. Hanya Yohanes yang wafat secara alami. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang sangat dipercaya oleh Yesus itu pun mati dengan cara yang mengenaskan. Yang dalam pandangan orang biasa itu sangat malang, sangat tidak terhormat. Tetapi bagi mereka sendiri itu adalah mati yang terhormat. Karena mereka bukan mati konyol, mereka mati untuk gurunya. Mereka mati karena memberikan teladan supaya umat tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam penyangkalan kepada Tuhan. Jadi mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Hal yang sangat penting di sini adalah Tuhan tidak membiarkan kebaikannya berlalu begitu saja dengan naiknya Tuhan ke surga. Tetapi ia mau murid-muridnya melanjutkan itu. Bahkan Yesus memberikan satu kuasa yang sangat luar biasa. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya apapun kebaikan yang dibuat oleh para murid, keputusan yang penting, itu juga diakui di surga. Dan ini tentu saja adalah pemberian kuasa, bukan berasal dari murid itu sendiri. Tetapi zaman sekarang banyak sekali murid-murid Yesus, bahkan para pengajar, menganggap dirinya seakan-akan mereka mampu melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Termasuk menyembuhkan orang, mengusir setan. Kita lihat kalau ada misa penyembuhan, kalau ada kebangunan rohani penyembuhan, itu yang paling ramai. Sebab pada dasarnya memang kita mencari solusi yang terbaik untuk penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi apakah ada orang yang seakan-akan doanya dikabulkan, padahal tidak? Tentu saja ada. Banyak sekali terjadi penipuan-penipuan. Bahkan banyak orang mengaku-ngaku mujizat. Dikit-dikit mujizat. Mujizat itu tidak gampang untuk dinyatakan. Gereja Katolik sangat berhati-hati untuk menyatakan sesuatu hal adalah mujizat. Sangat hati-hati untuk menentukan seseorang adalah orang kudus. Perlu penyelidikan yang mendalam. Perlu perenungan. Perlu ujian-ujian juga di dalamnya. Mari kita bersyukur bahwa kita tidak ditinggal sendirian. Tuhan Yesus mewariskan semuanya itu kepada orang-orang yang Dia pilih. Paus, para uskup, para imam. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa orang-orang ini juga manusia darah dan daging. Tetapi untuk menjadi seorang imam, seseorang harus menerima gemblengan yang sangat luar biasa. Ujian-ujian dan waktu yang cukup panjang. Dan itu semua tidak menjamin bahwa dia pasti berhasil. Ada juga imam-imam yang perilakunya tidak pantas. Bahkan cenderung menyakitkan hati umat. Tetapi pada saat seorang imam yang masih berhak melakukan sakramen, melakukan tugasnya itu, maka di dalam dirinya ada Tuhan. Dia mewakili Tuhan. Meskipun dia juga manusia lemah. Di luar sakramen, dia tetap manusia lemah. Tetapi pada saat melakukan sakramen, dia adalah wakil Tuhan. Ada orang mau percaya, ada orang tidak percaya. Tapi bagi kita orang beriman, kita selalu percaya itu. Bukan percaya kepada imam itu, tetapi percaya kepada Tuhan yang memberi kuasa kepada imam itu. Jadi marilah kita kesampingkan sejenak pikiran-pikiran negatif
mengenai seorang imam yang terdiri dari darah dan daging. Tapi mari kita melihat imamatnya yang diberikan oleh Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Sebagai umat tentu saja kita perlu mengoreksi seorang imam jika memang ia tidak hidup dalam kebenaran. Ada macam-macam cara. Bisa kita tegur langsung, atau kita minta orang yang lebih berkuasa menegurnya, atau kita bawa kepada uskup. Uskup mempunyai tim untuk investigasi, untuk menggelar pengadilan yang adil bagi seorang imam. Meskipun tidak semua uskup melakukan itu. Ada juga uskup yang suka dengar bisik-bisik orang lain, lalu mengambil keputusan tanpa melakukan investigasi, tanpa melakukan pengadilan yang adil. Kita kembali ke situ lagi. Bagaimanapun juga uskup juga seorang manusia. Mari kita mendoakan para uskup kita juga, agar mereka tidak dalam tanda kutip lupa diri. Lupa bahwa mereka ditunjuk oleh Tuhan bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhan mau memakai orang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Orang yang berdosa untuk melakukan hal yang mulia di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan para imam. Mari kita doakan mereka. Setiap Sabtu pertama umat dianjurkan untuk mendoakan para imam. Ada teks doa khusus untuk para imam itu. Semoga kebaikan dan kasih Allah semakin tersebar di tengah umat manusia, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan-tindakan yang nyata. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, semoga para imam mampu juga mengasihi umatnya dengan tulus, ikhlas, dan bebas. Dan semoga umat juga mampu mengasihi para wakil-wakil Tuhan ini. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, mari saat ini kita berdoa untuk para imam. Kami akan kutip dari Puji Syukur nomor 184. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami, umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi para imam kami dari bahaya-bahaya yang mengelilingi mereka, laksana singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan, dan bila ada imam-Mu yang ragu-ragu akan panggilannya, sudilah Engkau datang meneguhkannya. Bila ada yang mengalami kesulitan berat, sudilah Engkau datang memberikan kekuatan. Janganlah Engkau melupakan imam-imam-Mu yang karena kelemahan manusiawinya tidak setia pada panggilannya. Bimbinglah mereka kembali ke jalan yang telah Kau pilih dan Kau tentukan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang memilih jalan lain, sudilah Engkau tetap memberkatinya, karena mereka pun tetap anak-Mu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai seorang beriman dan bekerja giat di tengah jemaat-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 23 Januari 2026. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Peyo ya ya yu Antomat visibar Peyo ya ya yu Antomat visibar Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, Andreas, Thomas, Mateus, Filipus, Simon, Bartolomeus. Peyo ya ya yu Antomat visibar Peyo ya ya yu Antomat visibar Peyo ya ya yu Antomat visibar.